Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semuanya dapat bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka yaitu pengajian pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan ke pimpinan kita, panutan kita semuanya, kecintaan kita semuanya itu Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menguraikan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Dalam surat Al-Anfal ayat 2-3 menjelaskan ciri-ciri daripada atau sifat-sifat daripada orang-orang yang beriman. Karena orang beriman ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikhususkan, sering dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Allah. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menguraikan tentang sifat-sifat atau ciri-ciri orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dalam surat Al-Anfal dijelaskan bahwa ciri orang yang beriman yang pertama mempunyai rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Memiliki rasa takut ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka bergetarlah hatinya. Kalau orang beriman sudah mempunyai rasa khauf, takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, pastinya dalam setiap langkahnya ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia merasa hati-hati dalam melangkahnya. Setiap gerak-geriknya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah orang yang beriman seperti ini mempunyai rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan terang benderang, mau banyak orang, mau dalam keadaan sendiri, ia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan selalu melaksanakan tugasnya, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah tertanam, menancap dalam hatinya. Imannya sudah ada dalam hati, sehingga segala kalimat Allah pastinya ia akan menggetarkan hatinya. Ketika dipanggil oleh Allah dalam salat, hayya ala sholah, maka ia segera menuju masjid. Maka ia segera menuju musolah. Untuk apa? Untuk melaksanakan kewajibannya, salat yang 5 waktu. Memang terkadang orang beriman ini kalau tidak dipupuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak disirami dengan ilmu-ilmu pengetahuan agama, maka pastinya iman pasti akan luntur. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar selalu memperbanyak kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat tersebut adalah kalimat najah, kalimatun najah, kalimat penyelamat. Bahkan dalam hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang pada akhir hidupnya membaca kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Itu jaminan janji Allah Subhanahu wa taala. Terus pelihara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dipanggil oleh Allah akan segera, dia akan menyegerakan perintah Allah dibanding perintah-perintah yang lainnya. Ia akan menyetop daripada kegiatan-kegiatan lainnya ketika Allah memanggil. Karena kenapa? Punya rasa takut kepada Allah.
Takut dengan apa? Ada azab Allah, ada janji Allah. Sudah yakin bahwa orang beriman itu pastinya ketika kita nanti pulang ke negeri akhirat, yakin dalam hatinya bahwa ada hari pembalasan. Sehingga wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Mau maksiat tidak jadi, karena kenapa? Ada yang diawasi. Yang diawasinya yaitu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada pencatat amal dan keburukan dan kebaikan manusia ini. Sehingga setiap langkahnya ini insya Allah selalu berhati-hati dalam perbuatannya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ciri orang yang beriman yang pertama, kalau sudah mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah ia akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, orang yang beriman itu ciri-cirinya mempunyai sifat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bergetarlah, bertambahlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya bergetar, tetapi menumbuhkan iman yang mantap, iman yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga baik itu berupa ayat kauliyah maupun ayat kauniyah. Ayat kauliyah seperti ayat-ayat dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Ayat kauniyah itu seperti tanda-tanda kekuasaan Allah. Terjadinya seperti alam, diciptakannya alam, atau terjadinya bencana, itu adalah ayat-ayat Allah. Ketika dibacakan ayat Allah, bertambah keimanannya. Bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ibnu Mas'ud membacakan ayat Al-Quran, hatinya Rasulullah yang sangat lembut, yang bersih, sehingga ketika Ibnu Mas'ud membaca ayat-ayat Allah, itu Rasulullah meneteskan air mata. Ternyata ayat Allah kalau kita dengarkan maksimal dalam hati, itu menjadi hudan, menjadi petunjuk buat hati kita dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ciri-ciri daripada orang yang beriman atau mempunyai sifat, yaitu wa ala rabbihim yatawakkalun. Ia hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang yang bertawakal kepada harta, ada orang yang bertawakal kepada jabatan, ada orang yang bertawakal kepada selain Allah. Ketika ia bertawakal kepada selain Allah, pastinya ia akan runtuh. Seperti kita menyandar ke tembok, kalau temboknya runtuh, pasti pun kita pun akan jatuh. Begitu juga manusia, kalau dalam kehidupannya orang kaya, jabatan jadikan sandaran hidupnya, maka itu tidak akan selamanya. Itu pasti akan semuanya sirna, tidak akan mendampingi kita selama-lamanya. Tapi kalau orang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkahnya, dalam setiap persoalan hidupnya, baik itu dalam rumah tangganya, dalam hidup keluarganya, baik dalam bermasyarakatnya, baik itu dalam ekonominya, semuanya melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dalam sujudnya, ia dalam doanya memanggil Allah, karena yang bisa menenteramkan, yang bisa menyelesaikan, yang bisa memberikan solusi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau sudah ketika menghadapi persoalan kehidupan yang sulit, bahaya kalau orang tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh suri tauladan kita, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam keadaan tersudut, yang dalam keadaan sendirian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika istirahat di bawah pohon yang rindang, Rasul didatangi oleh musuhnya. Walaupun Rasulullah tidak pernah menganggap musuh, tetapi ketika Rasulullah SAW itu beristirahat di bawah pohon yang rindang, didatangilah oleh musuhnya, yaitu Datsur. Datsur ini adalah yang sangat benci terhadap baginda Rasulullah SAW. Datang menghampiri Rasulullah SAW. "Ya Muhammad," kata Datsur, "mungkin engkau di Madinah, mungkin engkau di Mekah, engkau berani. Itu mungkin karena banyak pengikutmu, banyak teman-temanmu, banyak kerabatmu, banyak yang melindungimu. Itu karena mungkin menjadikan penyebab engkau menjadi seorang yang pemberani." Tetapi Rasulullah tak gentar menghadapi Datsur yang mengancam akan membunuh. "Ya Muhammad, kau dalam keadaan sendiri sekarang. Bagaimana pedang yang aku pegang ini aku tancapkan ke dadamu?" Maka Rasulullah SAW hanya terdiam, dan Datsur berkata, "Siapa yang akan menolongmu? Sahabat-sahabatmu tidak ada, pengikutmu tidak ada yang tahu." Rasulullah SAW melalui lisannya yang mulia sanggup menyebut nama Allah, menggetarkan hatinya si Datsur. "Hai Datsur, Allah yang akan menolongku." Ketika Rasulullah SAW itu mengucapkan kalimat Allah, sanggup menggetarkan hatinya si Datsur sampai tangan si Datsur ini gemetar. Ya, gemetar. Sehingga saking gemetarnya, itu pedang yang dipegang Datsur jatuh. Diambillah oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika diambil, sekarang Datsur, siapa yang akan menolongmu? Jika pedang ini aku tusukkan ke tubuhmu, siapa lagi yang mau menolongmu? Teman-temanmu gak ada. Maka si Datsur menjawab, "Ya Muhammad, tidak ada lagi yang bisa menolongku selainkan engkau memaafkan diriku." Itu contoh tawakal Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Rasulullah SAW ini adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kekuatan menyebut kalimat Allah, sanggup meruntuhkan musuhnya, menjatuhkan musuhnya. Bagaimana kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW? Apakah kita sudah membangun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika menghadapi dalam persoalan hidup, apakah kita sudah yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terkadang iman kita ini hanya di ucapan saja, hati kita masih ragu. Seperti kita menghadapi segala persoalan hidup sehingga menjadi stres, sehingga lari kemana-mana, lari ke dukun, lain-lain sebagainya. Menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengen mempercepat persoalan cepat selesai, menyampingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi salah langkah. Wala rabbihim yatawakkalun, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita akan diberikan solusi dalam kehidupan kita. Bangun keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang menciptakan alam dunia ini beserta isinya, bahkan yang menciptakan kita Allah, yang memberikan rezeki kita Allah, yang bisa menyelesaikan persoalan kehidupan kita Allah. Allah dan Allah tanamkan dalam hati kita. Selain kita ikhtiar, maka di situ harus ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada Allah. Allah sudah memerintahkan kepada kita, mengajak kita, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Kenapa belum dikabulkan? Pastinya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan mempunyai adab-adaban. Yang pertama, diantaranya angkatkan tangan kita ke atas dan tundukkan kepala kita, menunjukkan kehambaan kita, menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk yang dhaif.
bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Tidak ada daya upaya, la haula wala quwata illa billah. Hanya kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita ini makhluk yang lemah. Oleh karena itu ketika kita menunjukkan kita adalah makhluk yang dhaif, yang lemah, ya Allah, permudahkanlah segala urusan saya, persoalan kehidupan dalam kehidupan saya. Ketika mengucapkan lisan ini, yakin bahwa doa kita akan dijabah. Bahwa doa kita akan dijabah. Insya Allah, kalau sudah meyakini dan hakul yakin, yakinnya sudah kuat, maka insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang beriman, pastinya kalau meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain dia ikhtiar, Allah memberikan cara, yaitu ada sholat duha. Dalam sholat duha itu adalah dikhususkan kebanyakan adalah persoalan rizki. Allahumma inna duha duhauka. Ada di pertengahannya meminta rizki. Allahumma ingkana fi rizki fis sama'i fa'angzilhu. Ya Allah, turunkanlah rizki dari langit ke bumi. Minta diturunkan. Yang jauh minta didekatkan. Yang dari bumi minta dikeluarkan. Ya, itulah doa ketika sholat duha. Persoalan masalah ekonomi kita, persoalan rizki. Ketika orang beriman, pasti ia dalam persoalan rizki pun melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam persoalan rumah tangga pun sama, ia libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sholat tahajud, ada sholat hajat. Sholat hajat itu apa? Sholat untuk hajat-hajat kebutuhan kita. Karena manusia ini adalah banyak kebutuhannya. Bahkan banyak orang kalau mengikuti hawa nafsu, banyak kemauannya. Jangan terlalu banyak mengikuti kemauan. Sebab kalau kemauan itu datangnya dari nafsu, nafsu itu datangnya dari setan. Kalau setan sudah memerintahkan kepada kita untuk berbuat seperti itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diabaikan. Tahajud tengah malam. Setelah tahajud meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala persoalan kehidupannya, minta sama Allah, ya Allah, permudahkanlah segala urusan-urusan rumah tangga saya atau persoalan kehidupan yang lainnya. Minta sama Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakin di situ kita muhasabah, introspeksi gini, kenapa sih Allah terus menguji dalam kehidupan saya? Kita introspeksi diri. Ketika kita sudah muhasabah, banyakin kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika kita sudah meresapi istighfar tersebut ke dalam hati, maka insya Allah orang yang mendawamkan istighfar, Allah akan berikan solusi. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, "Malazimal istighfar ja'alallahu min kulli hamin farajan wa min kulli dhaikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Kata Nabi, siapa orang yang mendawamkan kalimat istighfar, maka ia akan diberikan setiap kesusahannya, Allah berikan jalan keluarnya. Dan juga Allah akan memberikan rizki min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Itu kalimat istighfar. Hanya membaca istighfar, kalimat thayyibah yang mudah sekali, tapi untuk mendawamkan dalam kehidupan sehari-hari itu susah membiasakannya. Karena kenapa? Tidak menanamkan kesadaran dalam diri kita bahwa kita muhasabah banyak dosa. Ketika mengakui banyak dosa, maka disitulah rezeki Allah akan datang. Ketika kita ada persoalan hidup, pasti Allah akan kasih solusi. Dan yang keempat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman, yaitu alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang
ciri-ciri orang yang beriman yaitu mendirikan sholat. Mendirikan sholat adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluhat sa'iru amali, wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Salat adalah amal pertama yang akan diangkat oleh Allah, akan dihisab oleh Allah. Fa in saluhat saluhat sa'iru amali. Apabila salat tersebut baik, maka amalan yang lainnya pun ikut baik. Wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Apabila salat kita jelek, maka amalan ikut jelek. Amalan sedekah kita, amalan haji kita, maka akan jelek. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang atau sifat-sifat orang yang beriman yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala karena ia menyadari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah titipan. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala adalah titipan. Saya harus bantu agama Allah. Bantu agama Allah, bantu fakir miskin, bantu duafa, yatim piatu, bangun masjid, bangun pesantren, bangun madrasah, dan tempat-tempat ibadah yang lainnya, tempat pengajian anak-anak dan lain sebagainya, maka disitulah harta kita yang diberikan oleh Allah akan menjadi berkah dan akan menjadi penyelamat kita di akhirat. Kalau sudah menjadi penyelamat akhirat, berarti harta tersebut menjadi maslahat buat si pemiliknya. Karena harta yang kita miliki titipan Allah, maka insya Allah harta tersebut akan menjadi syafaat kita di akhirat. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan pada pengajian kali ini bahwa ciri-ciri daripada orang-orang yang beriman, yang pertama yaitu mempunyai rasa takut dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka bergetarlah hatinya. Yang ketiga, orang yang beriman yaitu tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang beriman itu mendirikan sholat 5 waktu. Yang kelima, terakhir, orang-orang yang beriman mempunyai sifat, mempunyai ciri selalu berinfak alias atau orangnya dermawan. Dari kelima ciri ini dalam surah Al-Anfal ayat 2-3, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya dan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menambah kualitas kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian pada kesempatan hari ini ada manfaat wabil khusus untuk pribadi, umumnya pemirsa dimanapun Anda berada. Mohon maaf al-fakir apabila ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.